Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dialog Hebal Kenkan kembali kami hadirkan dan pagi ini kita akan berbicara pilkada dari masa ke masa. Nanti kita akan berbincang, mengulik cerita-cerita pilkada dari masa ke masa, pengalaman-pengalaman dari wartawan senior ya. Nanti kita akan berbicara bersama Pemret Bali Sharing Bapak Yahya Umar dan juga Pemret Tatkala.co ada Bapak Made Adnyana Oli. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa berbagi cerita bersama kami mendengar di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 3999790. Pilkada dari masa ke masa. Apalagi Buleleng Bali nantinya juga akan ikut melaksanakan pilkada serentak pada Rabu 27 November 2024. Karena memang pilkada serentak ini nanti akan diikuti oleh 37 provinsi di tanah air ya pendengar, termasuk Provinsi Bali yang akan memilih gubernur dan bupati wali kota di 9 kabupaten kota. Bagaimana pilkada dari masa ke masa, dari pengalaman-pengalaman wartawan senior ya. Kita akan ulik ceritanya. Pagi ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja wartawan senior Pemret Bali Sharing Bapak Yahya Umar. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sudah hadir pagi Singaraja. Cerah hari ini ya. Cerah hari ini. Mudah-mudahan pilkadanya nanti cerah. Cerah juga. Oke, kita harapkan begitu aman, lancar, tertib, sesuai yang diinginkan masyarakat juga. Kemudian hadir pula wartawan senior Pemret Tatkala.co Bapak Made Adnyana Oli. Selamat pagi Pak Oli. Selamat pagi. Bisa bangun pagi Pak Oli? Bisa dengan agak terpaksa. Baik, ini kita kalau ngobrol dikasih waktu 1 jam kurang ya kayaknya, apalagi membahas pilkada dari masa ke masa. Ini ingin tahu pengalaman-pengalaman dari wartawan-wartawan senior kita, seperti apa sih pilkada Buleleng yang kalau pilkada biasanya lebih keterikatannya lebih begitu untuk masyarakat karena menyangkut dengan kehidupan masyarakat langsung, kemudian orangnya mungkin dari yang terdekat begitu atau mungkin seperti apa, karena biasanya kalau orang mengatakan Buleleng kalau pilkada panas. Apakah seperti itu dulu atau gimana ini ceritanya, pengalamannya Pak Yahya? Gimana Pak Yahya? Coba dulu nih baru ngobrol Diki. Ya maaf, kalau di Buleleng sebenarnya saya tidak banyak terlibat di pilkada karena waktu saya jadi wartawan itu lebih banyak ngepost atau tugasnya di Denpasar. Tapi kita memang bisa memantau karena waktu pilkada itu kebetulan saya juga jadi redaktur di Denpos, harian Denpasar Pos waktu itu, dan kebetulan saya memegang halaman, istilahnya halaman daerah. Tentu saja laporan-laporan berita-berita pilkada itu masuk atau saya baca gitu, saya edit kemudian diterbitkan di harian Denpos yang tempat saya bekerja dulu sebelum sekarang membuat media online sendiri, balisharing.com itu. Memang sepengetahuan saya pilkada Buleleng itu selalu menarik dan selalu katanya Mbak ini selalu panas gitu. Kenapa? Karena memang dinamika politik di Buleleng itu luar biasa ya. Persaingan antar partai, persaingan antar tokoh itu memang sangat ketat ya. Kita lihat di Buleleng dibandingkan dengan daerah lain misalnya, suara-suara dari partai itu kan relatif tidak jauh berbeda. Itu yang membuat persaingan antar tokoh untuk memperebutkan kursi nomor 1 Buleleng itu menjadi seru gitu. Dan bahkan dalam sejarahnya kan ada friksi-friksi, ada benturan-benturan antar kelompok itu untuk para pendukung dari kandidat yang bertarung. Bahkan saya pernah
di era memperebutkan kursi Bupati Buleleng, misalnya saat terakhir atau masa awal reformasi itu kan masih dipilih oleh DPRD sebelum kemudian pada tahun 2004-an ke atas itu kemudian dipilih secara langsung. Itu pun terjadi persaingan yang ketat. Misalnya dulu ada persaingan antara Pak Bagiado dengan Sudarmaja Duniaji gitu, memperebutkan. Itu kan luar biasa ininya ya, dinamikanya dan panas betul itu. Itu memang makanya liputan-liputan ini apa namanya pilkada itu selalu menarik di Buleleng gitu. Jadi apa namanya peristiwa atau berita-berita yang seksi untuk kita beritakan di masyarakat. Kalau itu di Buleleng, kalau nanti mungkin karena kalau di daerah lain gimana Pak? Kalau beli oleh ini kan lebih banyak di Buleleng, mungkin nanti lebih banyak apa namanya ini menceritakan bagaimana dinamika politik pemilihan kepala daerah Buleleng itu bisa lebih lengkap gitu. Kalau di pilkada atau pemilihan gubernur misalnya, itu kan yang paling seru itu sebenarnya sebelum atau awal reformasi juga seru ketika pemilihan gubernur masih dipilih oleh DPRD Bali. Saya ingat waktu itu serunya itu belum ke tingkat pemilihan calonnya ya. Waktu itu penentuan siapa calonnya aja sudah seru. Serunya terutama di teman-teman di PDI Perjuangan waktu itu ya. Ketika ada perbedaan antara aspirasi di bawah dengan aspirasi dari DPP. Misalnya waktu itu teman-teman PDI di daerah kan menjagokan sosok yang sesepuh sekarang ya PDI Perjuangan, yaitu Anak Agung Oke Ratmadi Corat. Itu kan diusung, sepakat lah teman-teman di PDI, tapi kemudian ternyata kan tidak jadi. Yang diusung oleh DPP yang dapat rekomendasi itu kan mantan gubernur kita Dewa Brata. Itu zaman itu bagaimana dinamika di dalam PDI itu luar biasa itu. Itu baru penentuan calon saja nih. Penentuan calon gitu. Sampai kemudian ada istilah dulu apa namanya? Karena ini kader PDI mayoritas di DPRD Bali, kalau itu gak dipegang bisa nyebrang kemana-mana kan gitu. Makanya sampai ada istilah di karantina mereka kan di hotel itu ketika bersaing pemilihannya waktu itu Cok Suryawan ya lawannya itu. Kalau enggak itu bisa ini, sehingga memang itu menarik sekali ini sampai pada rapat penentuan atau pengangkatan pengesahan di DPRD waktu itu kan juga disahkan oleh sidang paripurna DPRD. Itu ribut, ada interupsi di dalam, panas betul. Dan juga yang menarik mungkin di Jembrane. Di Jembrane pemilihan kepala daerah juga tergolong panas itu. Ketika Prof Gede Winase terpilih awal itu kan sempat sampai ada yang harus tertembak itu waktu Winase itu mau dilantik itu, dan akhirnya batal itu dilantik itu tahun itu 99. Itu sudah masyarakat yang memilih begitu. Itu masih dipilih oleh DPRD Jembrane. Kenapa Winase menang? Padahal mayoritas di kursi di DPRD Jembrane itu kan PDIP. Calon di PDIP justru kalah oleh Winase yang dicalonkan waktu itu gabungan partai politik dan TNI Polri. Kenapa kalah? Ternyata ada berapa teman PDIP yang menyeberang ke Winase. Makanya masa di PDIP di Jembrane itu tidak terima dan kemudian saat mau dilantik acara pelantikan diobok-obok, kemudian terjadi chaos itu sehingga akhirnya ada kader PDI yang
harus tertembak oleh polisi. Waktu itu meninggal dunia 1 orang. Itu saya kira yang menarik, dan saya waktu itu memang belum di sana. Karena yang di situ. masih di Jakarta. Ini Pak Ole, Aku yang di sana. Pak Ole yang di sana itu. Saat itu berarti wartawan-wartawan juga gencar cari berita seperti itu ya Pak Ole ya? Iya. Memberitakan hal itu. Memang seperti itu. Waktu kejadian di Jembrano, ini sebenarnya takdir saya hidup di Singaraja ini karena pilkada. Saya ini produk pilkada. Warga Buleleng produk pilkada. Waktu di Jembrano itu saya sebenarnya tidak tugas di Jembrano. Saya masih waktu itu masih jadi koordinator pemberitaan di Radio Global FM waktu itu. Tapi sebenarnya saya diperbantukan untuk menulis berita juga di Bali Pos. Itu status saya waktu itu di radio sebenarnya gitu. Tapi karena ribut-ribut dan ada persoalan-persoalan juga dengan media, makanya saya dikirim ke situ ke Jembrano waktu itu khusus untuk meliput pilkada. Khusus pilkada aja, saya nggak ngurus yang lain waktu itu. Dan itu waktu itu saya ngajak tidak tinggal di Jembrano karena agak khawatir waktu itu kalau kita tinggal di Jembrano nanti wartawannya bisa dicari oleh kelompok massa tertentu gitu. Karena ada persoalan-persoalan juga dengan media waktu itu, dengan wartawan juga gitu kan, ada yang menganggap memihak, ada yang menganggap seperti itu. Pagi-pagi itu saya dari Tabanan, saya waktu itu tinggal di Tabanan, terus ke Jembrano. Waktu tertembak, waktu ada kejadian penembakan itu, yang meninggal itu, saya sebenarnya telat datang. Udah ketika di tempat pelantikan itu sudah masa udah banyak, tapi ini sudah dibawa ke rumah sakit. Saya waktu itu sampai ke rumah sakit sama waktu itu ada sekda, kayaknya saya lupa siapa sekdanya waktu itu. Itu kejadiannya itu memang seperti itu. Masa waktu itu masa pendukung lawannya Winase itu tidak terima itu Winase dilantik karena ada anggota dewan dari fraksi PDIP yang dianggap membelot gitu. Dia membelot memilih Winase karena logika politiknya itu harusnya calonnya PDIP yang menang. Siapa calonnya waktu itu? Sandiase ya waktu itu. Itu sebenarnya dipilih oleh DPRD. Itu reformasi, sudah kita memasuki masa reformasi, tapi undang-undang pemilu masih belum ketok palu lah ibaratnya waktu itu. Belum pemilihan langsung gitu, belum pemilihan rakyat langsung. Dan itu sudah seru itu, baru DPRD aja sudah seru. Nah setelah itu beberapa tahun, mungkin lagi 2 tahunnya atau 3 tahunnya, ada hal yang sama di Jembrano lagi? Enggak, di Buleleng. Ya, ribut-ribut juga gitu, calon PDIP itu mayoritas di DPRD. Masih pertama itu tahun 2002. Saya ingat sekali 7 Mei 2002 saya ke Singaraja, dikirim ke Singaraja karena ribut gitu, karena saya dianggap wartawan pemadam kebakaran. Di mana ribut-ribut saya dikirim ke situ. Padahal saya orang sastra gitu, tulisan saya halus sekali, saya nggak nulis nggak provokatif gitu, nggak apa-apa. Justru mungkin karena itu saya dikirim ke tempat-tempat konflik karena tulisan saya bisa meredam konflik gitu, mungkin karena itu. Dan waktu itu saya cuman diminta sama status saya waktu itu ke Jembrano, hanya ngeliput pilkada. Sebentar aja, setelah pilkada nanti saya ditarik lagi ke Denpasar gitu. Waktu itu ke sini 7 Juli saya ke sini itu, baru sampai di sini tuh saya sudah kaget. Karena udah jalanan itu sudah penuh, ini gimana ini gitu kan, setelah panas tiba-tiba ada di ruang terbuka orang bawa pedang gitu kan, semacam itu kan. Seserem itu dulu ibaratnya gitu ya. Iya, waktu itu seperti itu. Mungkin karena kita baru belajar bebas lah waktu itu, karena waktu zaman Orde Baru gitu misalnya,
pilkada itu mungkin ribut-ribut tapi tidak sampai ke akar rumput. Keributannya, konfliknya itu tidak sampai ke akar rumput. Kita seakan-akan sudah pokoknya ini jadi bupati ya oke, itu jadi bupati. Itu zaman Orde Baru tuh kayak gitu, karena pemilihannya lewat Sudah DPRD di atas, juga, gitu. dan mayoritas itu dan Golkar itu nggak bisa dilawan. Siapapun calon Golkar itu pasti dipilih, dan tidak ada yang berani ngomong waktu itu gitu kan. Zaman reformasi kan kita lebih bebas. Mungkin baru dikasih kebebasan lah ibaratnya. Baru mungkin belajar bebas, dan siapapun bisa ngomong, dan siapapun bisa menentukan siapa pemimpinnya. Terjadi perbedaan sedikit, terjadi konflik gitu. Tapi waktu itu kasusnya mirip dengan di Jemberana, bahkan bisa dibilang sama. Logika politiknya fraksi PDIP itu bisa menang gitu kan. Kalau semua memilih itu anggotanya waktu itu berapa ya? 25 lebih, artinya 50 plus 1 itu sudah memenuhi syarat waktu itu. Karena itu menang mutlak PDIP pada pemilu tahun 1999 ya. Itu harusnya kalau semua anggota fraksi PDIP memilih waktu itu calonnya Sudarmajo Duniaji, itu pasti menang gitu. Tapi kenyataannya Bagiado yang menang, padahal bukan dicalonkan oleh fraksi PDIP, dan dicurigai itu, dan udah pasti ada fraksi PDIP yang membelot. Kalau tidak membelot ya nggak mungkin Bagiado menang gitu. Nah disitulah terjadi konflik internal di PDIP, juga konflik politik antar pendukung calon gitu kan. Saya juga ke sini meredam itu, tapi setelah pilkada saya nggak ditarik-tarik ke Denpasar gitu. Akhirnya saya hidup di Singaraja dan menjadi orang Buleleng sampai saat ini. Saya ini produk pilkada sebenarnya, pilkada 2000. Artinya pas saya bilang, kamu sudah berapa tahun di Buleleng? 4 periode gitu. 4 periode masa jabatan bupati gitu kan, karena 4 periode lebih lah sekarang ya. Itu karena saya pas pilkada Buleleng waktu itu, dan pas mulai pemerintahannya Bupati Bagiado, saya menjadi orang Buleleng gitu sampai sekarang. Kenapa masyarakat, mungkin karena itu masyarakat kita mau mengatakan kalau Buleleng kalau pilkada nak panas gitu. Kalau dulu begitu, sekarang enggak sih. Buktinya pada saat bulan Februari lalu aman-aman begitu, syukurnya. Apa karena itu? Gimana media menangkapnya? Gini ya, mungkin seperti ini. Kalau saya punya pendapat seperti ini. Belum tentu sekarang lebih bagus dari yang ketika panas-panas itu. Kenapa Pak Oleh? Iya, karena waktu itu demokrasi itu jalan. Demokrasi itu memang memiliki risiko panas, risiko konflik gitu. Tapi semua bisa menunjukkan pendapatnya yang berbeda itu, dan itu bisa menimbulkan panas, dan ya kalau misalnya orang-orang tentu menghindari itu, tapi demokrasi memang seperti itu. Dan saya pikir di seluruh kabupaten di Bali itu, kalau saya amati, Buleleng memang tingkat demokrasinya tuh paling tinggi itu. Mau bersuara tertinggi gitu. Ya, selalu ada perbedaan, dan orang berani menunjukkan dia berbeda gitu. Dan itu memang berisiko menimbulkan konflik, menimbulkan gesekan fisik gitu. Panas memang gitu, tapi demokrasi itu benar-benar jalan. Saya mengamati itu sebagai wartawan di daerah lain. Saya pernah di kabupaten lain, gampang sekali memobilisasi massa gitu. Misalnya kamu pilih ini ya, dalam satu kelompok, dan semuanya memilih gitu kan. Makanya ada TPS 100% di kabupaten lain gitu. Di Buleleng nggak pernah ada kasus TPS 100%. Karena meskipun ada mobilisasi, misalnya kamu kelompok ini atau desa adat ini 100% ya, karena kita akan dikasih Bali Banjar, atau karena kita akan dikasih perbaikan puro atau perbaikan apa, tetap ada yang berbeda gitu. Tetap ada yang berbeda. Saya amati itu, dan itu memang menimbulkan risiko konflik yang lebih tinggi, dan itu bisa berisiko pada pertentangan fisik gitu kan, semacam itu. Cuman kan persoalan pertentangan fisik kan persoalan keamanan, dan ada petugasnya itu sebenarnya. Artinya bukan demokrasinya yang ditutup, tapi bagaimana cara mengantisipasi risikonya.
Kan itu sebaiknya dilakukan gitu. Oke. Kejadian sekarang, bayangkan dulu itu antar partai, antar sesama anggota partai itu terbiasa berbeda pendapat dan terjadi konflik di partai itu, dinamikanya sangat tinggi gitu. Di partai PDIP apalagi zaman itu orang saling mengkritik. Ketua DPRD-nya PDIP, bupatinya PDIP itu biasa saling kritik dan terbuka di media gitu, terbuka di media. Partai lain juga seperti itu. Tapi sekarang nggak ada satu suara. Apakah kita percaya mereka benar-benar satu suara gitu kan? Apakah kita percaya bahwa mereka tidak ada perbedaan pendapat? Iya. Itu semacam itu. Nah, itu berpengaruh juga kepada kualitas pemilihan. Kualitas pemilihan umum atau pilkada mungkin secara kualitas demokrasi itu menurun kalau menurut saya gitu. Karena mobilisasinya, tekanannya itu terlalu tinggi sehingga warga tidak berani berbeda pendapat gitu. Itu tekanan politik, tekanan macam-macam lah gitu kan. Itu membuat masyarakat jadinya ngekoh gitu kan, ngekoh berbeda, ngekoh ngomong, nggak usah lah ya menerima ya gitu aja, nerima aja. Tapi kan kelihatan di ini tuh aman gitu, kelihatannya aman. Tapi demokrasi sebenarnya nggak. Bisa saja demokrasi sekarang ini nggak jalan sesungguhnya. Justru pada saat panas-panas itu demokrasi itu benar-benar jalan gitu. Itu pengamatan saya. Itu dari kacamatanya Pak Oleh begitu ya. Pak Yahya gimana Pak Yahya? Karena dulu mungkin pengalamannya yang paling berkesan itu kalau Pak Oleh konflik-konfliknya itu pemadam kebakaran Pak Oleh, versinya Pak Oleh. Tapi setelah itu Pak Oleh setelah masyarakat kita memilih langsung, gimana Pak Oleh pengalamannya? Awal-awalnya ya di mana-mana itu memang terjadi konflik. Hampir di seluruh kabupaten itu keras pemilihannya karena kan sama-sama belajar lah. Politikusnya masih belajar jadi calon gitu kan. Masyarakatnya masih belajar juga memilih secara langsung gitu kan. Itu seperti itu. Jadinya pola-pola bentuk itu belum ditemukan sehingga kan itu terjadi semacam puzzle itu nggak bisa ditemukan gitu kan. Itu selalu chaos jadinya gitu kan. Itu sebenarnya awal-awal itu karena kita masih belajar berdemokrasi gitu. Ada di beberapa ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari persoalan-persoalan itu. Dulu ada sebuah desa atau beberapa desa yang dianggap sebagai pemasok suara gitu kan. Gampang sekali kalau PDIP menguasai desa itu pasti menang di desa itu. Kalau Golkar menguasai itu desa itu pasti menang gitu kan. Tapi lama-lama justru desa itu saya amati lebih belajar dia, lebih belajar dan mengajukan calonnya gitu sendiri. Ngapain kami milih-milih dan diadu-adu oleh calon-calon lain dari luar desa. Lebih baik kami yang mengajukan calon dan sudah pasti akan memperjuangkan desa kami. Pelajaran-pelajaran seperti itu ada dan pelajaran itu didapat ketika orang-orang itu atau masyarakat itu melewati masa-masa itu, masa-masa konflik itu mereka lewati. Tapi ada desa yang tidak pernah melewati masa konflik, mungkin tenang-tenang saja, ikut-ikut aja gitu ya, ikut-ikut aja. Tapi tiba-tiba nggak ada calonnya gitu kan, dan selalu ada penyesalan dalam dirinya ketika ada bupati atau ada kepala daerah yang tidak sesuai dengan minatnya gitu kan, semacam itu gitu. Oke, itu saja. Mungkin ya Umar bisa menambahkan. Ayo. Kalau Oleh tadi memakai istilah pemadam kebakaran, sebenarnya saya bersih-bersihnya. Oke. Kasus di Jembrana misalnya, Oleh itu kan tidak ditugaskan lagi setelah pasca kerusuhan itu. Pasca sudah penetapan ibaratnya begitu ya. Sudah penetapan. Ya, tidak mau sebenarnya. Tidak mau sebenarnya. Dan ketika Oleh tidak mau itu saya ditarik dari Jakarta, Wali Pos Jakarta ke Jembrana. Itu bayangkan bagaimana mengkonsolidasikan pemberitaan supaya masyarakat tenang, supaya bupati terpilih dilantik secara baik-baik,
kemudian juga supaya pemerintahan jalan, karena waktu itu kan kekosongan kekuasaan, karena bupati terpilih tidak bisa dilantik, adanya kerusuhan itu, akhirnya gubernur mengirim Ketut Wijana, wakil gubernur waktu itu untuk menjadi PLH di Jemberana. Nah, bagaimana kita meyakinkan masyarakat publik masyarakat agar ada bupati definitif yang bisa membangun Jemberana, itu kan kita peran itu yang kita mainkan di media pemberitaan itu. Tapi tantangannya tidak, karena setelah itu ternyata buntut dari itu banyak rentetan kerusuhan dan peristiwa-peristiwa. Ya, berapa kali masa datang ke tempat saya misalnya mengancam jangan macam-macam seperti yang dulu, kalau enggak ini pokoknya ya saya terus terang, memang saya di Jakarta pernah meliput peristiwa puncak itu, peristiwa jatuhnya Pak Harto. Itu saya di Jakarta. Tapi ketika peristiwa Semanggi tembak menembak, ketika di kerusuhan tanggal 13 Mei ya yang di Jakarta itu, saya nggak pernah takut tuh jadi wartawan. Tetapi ketika pindah ke Jemberana, di situ saya menjadi takut, bener, karena berhadapan langsung dengan masyarakat, sering ditelepon, sering didatangi gitu, diberi peringatan, ada salah sedikit langsung diperingatkan. Gitu. Sebegitu media saat itu ya, Pak Yahya ya. Dan kita nggak pernah tenang bangun pagi. Iya. Kan baru-baru ada HP kan waktu itu gitu. Baru bangun pagi kalau ada yang nelpon udah ini apa lagi nih ya. Pasti ada orang klarifikasi, orang protes sama berita, selalu ada, dan seperti itu dinamikanya waktu itu. Itu saat itu pilkada untuk media seperti itu. Tapi kalau sekarang gimana, Pak? Peran media begitu dalam pilkada ini makin kesini begitu, gimana? Ya karena kita nggak lagi jadi wartawan politik. Melihatnya sudah kalau jadi wartawan kebudayaan. Dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, masih beranikah media mengangkat hal-hal seperti itu, atau masihkah masyarakat kita ibaratnya peduli, atau bilang peduli, kritis begitu terkait pemberitaan sebenarnya sih media itu tetap gitu kan, teman-teman wartawan dan media itu masih punya keinginan, tapi narasumber sekarang susah sekali. Mereka nggak berani berbeda. Misalnya ketika bupati dari satu partai dan ketua DPRD-nya satu partai, dan bupati mengeluarkan kebijakan yang harus dikritisi gitu, DPRD tidak mau mengkritisi karena sama-sama satu partai. Ya, kalau dulu mereka biasa itu zaman-zaman awal-awal itu, dan kita asik saja datang, Pak, gimana itu kebijakannya bupati seperti itu. Oh, harusnya kayak gini, nggak bisa bupati kayak misalnya seperti itu. Sekarang ya nggak ada, narasumber itu kayak menahan diri. Banyak hal yang mereka pikirkan agar jadi kondusif, jadi aman, dan mengamankan diri, tidak terlibat konflik yang bisa membahayakan dirinya secara politik gitu kan. Jadinya pemberitaan juga susah payah mengelola, mengulik itu. Itu yang terjadi sekarang. Makanya saya pikir demokrasinya menurun kalau sekarang media nggak bisa melakukan apa-apa karena narasumbernya susah sekali, semua tutup mulut semua. Seperti itu yang terjadi belakangan ini gitu. Dan itu berbahaya sebenarnya. Berbahaya gini, kalau semua satu suara, maka ada beberapa kebijakan sebenarnya yang merugikan masyarakat itu tidak bisa dikontrol kan. Ya. Tapi kalau demokrasinya orang suka kritis, protes, itu kan, ini kebijakan ini nih merugikan masyarakat nih, dia bisa ngontrol, DPR-nya bisa ngontrol. Tapi kalau semua satu suara, kepentingannya ya sudah, mau bikin apa saja jadi gitu. Itu kan bahayanya kan kesana dampaknya. Dan itu memang berbahaya. Saya pikir belakangan ini terjadi hal-hal seperti itu gitu. Kalau dulu itu proyek besar gitu misalnya,
bisa dikritisi, dari partai lain juga bisa mengkritisi kalau misalnya eksekutifnya itu dari PDIP gitu misalnya, orang-orang Golkar bisa mengkritisi gitu, orang-orang partai lain itu bisa mengkritisi, masyarakat juga biasa ngomong, kepala desa juga berani ngomong gitu pada zaman itu gitu kan. Setidaknya meskipun proyek itu jadi gitu, setidaknya dia dikontrol sejak awal. Ada hal-hal yang harusnya tidak ada menjadi ada gitu misalnya, atau satu hal misalnya yang satu bagian proyek misalnya yang membahayakan bisa dihilangkan gitu. Bukan berarti menggagalkan proyek, tapi dikontrol sejak awal gitu. Gitu, kayunya harusnya jati diganti kayu keruing gitu kan. Itu berbahaya. Makanya kontrol itu masyarakat tuh perannya kan di sana kalau ini. Kalau sekarang kalau sudah terbengkalai baru baru begitu, rame-rame saling menyalahkan. Gitu. Kalau ada pembangunan gedung misalnya, siapa yang kontrol? Nggak ada kan. Baik. Apakah ada perubahan spek atau apa, kita nggak tahu juga. Masyarakat kita kayak nampaknya banyak yang ingin ikut bergabung di pagi hari ini. Silakan untuk mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu ya mendengar, karena makin seru ternyata. Sebelum-sebelumnya ini luar biasa wartawan-wartawan senior kita ya, cerita-ceritanya. Kalau dulu ini taunya berita yang sudah jadi aja begitu, tidak tahu bagaimana perjalanan mencari berita tersebut, bagaimana mengemas berita tersebut menjadi bacaan yang bisa kita peroleh informasinya saat itu. Kita jeda sejenak dulu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Nggak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas. Ada berita apa ya hari ini? Browsing. Hei, serius amat lihat layar HP? Iya nih, lagi baca berita. Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas kejebak berita hoax alias berita bohongan. Hah? Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan. Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya. Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males.
Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Kita masih membahas pilkada dari masa ke masa bersama wartawan senior Pemprov Bali Sharing, Bapak Yahya Umar, dan juga bersama wartawan senior Pemprov Tatkala.co, ada Bapak Made Adjana Oleh. Wah, ternyata luar biasa ya pilkada sebelumnya begitu. Bagaimana perjalanan demokrasi di Bali khususnya yang terlaksana begitu. Dan terkait dengan hal tersebut Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya 0811399790. Di WhatsApp ada juga menyampaikan terkait kandidat, katanya komunitas jurnalis Buleleng tempo hari kan ini menggelar dialog tentang siapa kandidat calon bupati dan wakil bupati. Dari kacamata wartawan berdua bagaimana ini melihat kandidat-kandidat tersebut katanya. Ayo. Kemudian ada yang juga menanyakan apa yang selalu dibahas oleh media saat pilkada dan apa yang tidak pernah dibahas media saat pilkada katanya. Apa ini Pak? Silakan Pak Oleh dulu deh kalau gitu kandidatnya gimana nih? Ya kebetulan Pak, yang kemarin dialog debat kandidat Cabub itu kan Pak Oleh ini jadi hostnya gitu. Mungkin lebih banyak tahu, tapi saya ada catatan sedikit. Memang kalau kita melihat fenomena sekarang di antara kandidat itu kan belum ada yang berani memunculkan program-program yang mengejutkan gitu. Masih katakanlah masih debat soal pembangunan Bandara Bali Utara yang merupakan isu lama yang diulang kembali, kemudian walaupun gagal kemarin tidak mendapat ini dari pusat. Kemudian soal-soal pendidikan gratis itu hal-hal yang ini, tapi belum ada yang berani misalnya punya ide-ide yang dramatis gitu, yang katakanlah konsep mereka tentang melindungi lingkungan kita. Seperti Buleleng ini kan punya daerah bukit misalnya mulai dari Pegayaman sampai ke barat Mundu, terus Asagoblek ya. Terus itu kan merupakan benteng ekosistem itu yang harus diselamatkan. Nah, bagaimana konsep mereka tentang menyelamatkan itu, karena kan semakin banyak pariwisata, apalagi ini dibuka Tower Pada, banyak wisatawan datang, otomatis nanti orang akan berminat bangun hotel, bangun kebijakan mereka terhadap ini ke depan itu seperti apa, itu kan belum ada. Apakah keberadaan itu hanya bukan ancaman atau apa, kan itu gimana pemikiran kandidat-kandidat ini. Gitu. Berarti kandidat yang kemarin ini masih belum ada yang berani beda gitu ya Pak Yahya ya? Belum ada. Masih mencari isu-isu yang terkini masalahnya begitu, yang menggait kalau seperti pemilih. Bandara ini kan walaupun kandidat ngomong tinggi, tapi penentunya kan bukan dia. Kan susah ini mengeksekusi nanti kalau itu ini. Kalau itu memang dijadikan isu utama. Baik. Itu dari kacamatanya Pak Oleh gimana Pak Oleh? Sebenarnya sih kan kalau misalnya soal-soal seperti ini dalam tanda kutip ini persoalan jualan gitu kan. Itu artinya jualan yang laku itu yang dijual gitu kan. Artinya yang tidak laku itu banyak hal, tapi sebenarnya itu penting gitu. Misalnya pendidikan gratis gitu kan, bolak-balik ngomong pendidikan gratis gitu kan,
bandara salah satunya juga. Kita masih melihat itu sebagai suatu di permukaan saja. Seakan-akan setelah bandara gitu seluruh warga Buleleng itu jadi kaya raya. Seakan-akan seperti itu pembicaraannya gitu. Hal-hal lain juga seperti itu. Ada hal-hal yang sebenarnya secara khas gitu jadi persoalan di Buleleng gitu, misalnya kemarin diributkan tentang kekerasan seksual terhadap anak gitu kan. Itu kan persoalan-persoalan meskipun secara persentase tidak karena penduduknya banyak, tapi berdasarkan data kan banyak di sini dan selalu sering jadi perbincangan gitu. Sepertinya nggak ada pola karena itu nggak laku gitu kan. Orang tidak tertarik membicarakan itu, seakan-akan tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan politik gitu, seakan-akan tidak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di eksekutif maupun di legislatif gitu. Hal-hal seperti itu juga kalau misalnya kita ngomongin soal pemajuan kebudayaan gitu, seni budaya gitu, pembicaraannya masih kita bantu gitu kan, ya bantu Bleganjur, bantu apa gitu kan. Nggak ada yang menawarkan misalnya regulasi gitu. Bagaimana caranya menyelamatkan seni budaya di Buleleng yang khas Buleleng? Ada regulasinya gitu, ada regulasinya, ada perdanya gitu misalnya. Misalnya kami menawarkan perda bahwa setiap tahun ada gong kebiar mebarung. Ada perdanya karena kalau ada perda atau siapapun jadi bupati itu akan jalan gitu. Regulasi-regulasi semacam itu. Bagaimana misalnya tarif keseniman tradisional misalnya bisa mirip gitu kan. Ya kalaupun tidak sama dengan artis nasional gitu misalnya. Kalau ada yang ngupah, kalau ada festival kelas 1 yang mempertunjukkan gong kebiar atau joget atau apa bayarannya harus segini gitu kan. Kan hanya orang hukum itu bisa melakukan hal-hal seperti itu dan itu tidak ada tawaran-tawaran seperti itu. Hal lain lagi, banjir dan tanah longsor hampir tidak pernah jadi pembicaraan. Yang tadi dibilang Yahya Umar itu. Penyelamatan lingkungan di atas itu seperti apa gitu. Kalau itu longsor seperti apa kota Singaraja ini. Di Ayani ini setiap hujan selalu banjir gitu misalnya. Di beberapa titik di kota tuh saya tahu karena jadi wartawan waktu itu, dan hampir setiap hujan itu di situ pasti banjir gitu kan. Itu. Dan tidak pernah jadi perdebatan hal-hal seperti itu, tidak pernah jadi tawaran politik kepada masyarakat. Karena jualannya nggak laku. Karena jualannya laku dan itu juga berpengaruh kepada pikiran masyarakat. Itu seperti orang memperbaiki genteng gitu, pada saat hujan baru kita perbaiki genteng gitu. Pada saat kemarau kita tidak berpikir soal apakah rumah kita bocor atau enggak gitu. Pikiran masyarakat itu kebanyakan seperti itu sehingga politikus tidak menawarkan itu gitu. Toh juga musim kemarau belum. Nanti pas banjir baru datang bawa bantuan atau apa. Tapi setahun berikutnya banjir lagi gitu. Semacam itu. Ini nggak pernah jadi persoalan. Saya berpikir nanti KPU harus sebaiknya memberikan materi ini kepada kalau nanti ada debat calon gitu kan, materi seni budaya yang benar-benar bisa dilakukan, bukan sekedar menyumbang Bleganjur gitu misalnya, bukan sekedar menyumbang kostum gitu, menyumbang selendang gitu misalnya untuk tari rejang gitu misalnya, bukan hanya seperti itu, tapi menawarkan regulasi apa, konsep apa yang dia lakukan gitu, semacam itu. Dan penyelamatan lingkungan itu paling penting juga, dan itu jarang terjadi dalam debat-debat belum pilkada gitu. Baik. Oke. Mohon izin kita sapa pendengar dulu dari tadi ini kering-kering ingin ikut bergabung. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Pak Sutaya Tejakula, silakan Pak Sutaya singkat ini. Ya, singkat saja ya. Oke. Jadi kalau menurut yang situasinya mungkin agak berbeda, tidak terjadi hal-hal yang seperti dulu, konflik dan sebagainya. Tapi mungkin ya pemilih ini mungkin sudah mulai berpikir ya. Ya maaf ya kalau kita berorientasi kepada pilpres ya, sepertinya ada yang nilai, tapi maaf mudah-mudahan salah ya. Ada istilah politik peraniaya ya.
Justru dengan adanya seperti itu ada masyarakat yang notabene Indonesia ya, apalagi di Buleleng, dia merasa simpati kepada orang yang dirasakan aniaya itu. Sehingga justru itu sebenarnya di Jakarta itu ya pilpresnya yang tidak mungkin diharapkan menang gitu ya bagi mungkin dari partai yang tertentu. Nah, kalau hal-hal itu apakah bisa mengaruhi juga itu di tingkat seperti pilkada, seperti di Bali itu apakah masih seperti itu masyarakat dia merasa mungkin dia itu adalah termasuk ini, dia itu adalah partai yang begini begitu dan sebagainya. Apakah masih begitu? Kita lihat kandidat yang mungkin manis, yang baik, yang sopan, itu yang dilihat, yang dilirik untuk dia akan pilih nanti. Tidak hanya melihat itu partainya, walaupun mungkin dalam artinya ya itu ada perasaan yang kurang enak itu. Nah, kira-kira itu, dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, sebab yang dari dulu melihat ya memantau justru yang teraniaya ini dia mendapat ya simpati dukungan yang lebih banyak itu. Banyak ya. Terima kasih Om Santi, Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya, terima kasih. Nah, ini fenomena lagi nih. Tapi bagaimana dari pilkada-pilkada sebelumnya seperti apa? Tidak melihat partai tapi melihat sosoknya. Mungkin pencitraannya seperti apa begitu mungkin ya Pak Yahya, atau gimana ini jualannya bagaimana begitu. Satu penelpon dulu, pendengar 2464. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Merdeka. Merdeka, selamat pagi. Made Kajekangi. Pak Made. Iya. Ya, silakan Pak Made. Salam hormat buat semuanya narasumber. Oleh Yahya. Satu yang harus diingat bahwa saya besar dan hadir di Buleleng sebagai orang-orang yang sering didengar melalui kelahiran dari media massa, utamanya oleh Pak Wirat Mace dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya selalu bersuara lantang terkait hal-hal yang berkaitan dengan Buleleng dan politik. Apa yang disampaikan oleh Yahya sudah luar biasa sekali. Betul gitu Pak Oleh. Jadi terpenting bagi saya mestinya apa yang dikatakan Pak Oleh dan Pak Yahya itu seperti itu. Yang mana ini Pak? Yang mana? Yang mana? Ya misalnya regulasi-regulasi yang benar lah. Jangan hanya ya bandara. Saya itu dari jadi camat sampai dengan pensiun ngencanin bandara dari Nanes Uyut desane di situ, saya selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Tahu apa yang terjadi. Dia raus-raus doge. Baik. Jadi salah satu contoh misalnya yang mesti harus diperhatikan seperti apa yang kata Paul itu. Ngomongin tentang tenaga kerja, mencarikan karena mengadakan tenaga kerja bagi masyarakat lain. Sekarang menjerit masyarakat di wilayah-wilayah penghasil cengkeh itu mencari tenaga kerja untuk metik. Jadi investasi besar rakyat di Buleleng itu dari konsepsi perkebunan dan pertaniannya ini harus dipikirkan. Nah terus pernahkah berpikir nah siapapun yang sudah duduk, yang belum duduk dan sebagainya sebagai rakyat biasa sekarang karena sudah pensiun. Nah panili yang dulu harganya dijanjikan dengan 250.000, 350.000 per kilo basah, sekarang cuma 25.000, 35.000. Terus pernahkah berpikir kakao coklat yang dulu harganya murah sekarang sudah menjadi harga 100.000 kering per kilogram? Terus pernahkah berpikir kopi yang menjadi idola Buleleng dulu pernah ditinggalkan, sekarang sudah harganya sudah mencapai di angka-angka kisaran itu ratusan. Nah ini marah seken-seken, ini siapapun bisa. Saya jujur katakan, dan saya fair saja berbicara. Saya sama 2 kali di Kubu Tambahan dengan masa yang boleh katakan kalau saya maju jadi calon legislatif itu bisa. Tetapi melihat situasi dan kondisi seperti apa yang saya katakan dulu, sang partai kidala pikangnya, pipis yang bisa nganget kena dengan bansos-bansos yang ada, yang diberikan kepada Dadia, itu udah tak mungkin saya maju, itu aja ngerti. Jadi kalah saya, jadi 3 orang ongkos dengan
otak, ongkosnya gede Jani. Yang latih itu tadi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Badik. Haji Angin katanya Niki, wah luar biasa. Iya, kalau dipikir-pikir pertanian jarang diangkat juga oleh para kandidat ya Pak Ole ya. Sekarang ya. Iya. Itu yang disampaikan Pak Made menarik gitu. Ketika para kandidat calon menggebu-gebu ingin menciptakan lapangan tenaga kerja yang banyak gitu. Justru yang terjadi itu khususnya petani cengkeh itu kekurangan tenaga kerja gitu loh. Padahal kalau dihitung itu loh, kalau di daerah katakan di Pegayaman itu ada ongkosnya lumayan untuk metik cengkeh itu 5.000 per kilo. Kalau satu hari misalnya dapat 30 kilo atau 50 kilo, berapa itu satu hari? Bayangkan. Belum yang ngorek itu yang ngambil sisa-sisa yang jatuh di Jawa. Itu kan 15.000 per kilo. Kalau dapat 10 kilo berapa sudah itu? Atau yang mikpik misalnya, berapa mikpik itu mungkin sekitar 3.000 atau 5.000 apa sampai saya kan. Itu yang terjadi itu masalah kopi cengkeh itu persoalan lingkungan. Kalau benteng ekosistem Buleleng di atas ini rusak, misalnya diganti kopinya diganti. Kopi itu Mbak, dia tanaman yang sebenarnya banyak bersedekah kepada bumi dan manusia. Itu teorinya. Artinya apa? Kopi itu, setiap pohon kopi itu menghasilkan 3 kg oksigen setiap hari. Sementara manusia membutuhkan 1,5 kg oksigen setiap hari. Jadi satu pohon kopi itu mensubsidi oksigen kepada 2 manusia setiap hari. Bayangkan kalau ribuan gitu. Tapi udah makin langka kopinya Sudah Buleleng sekarang. Nggak masuk dalam kampanye itu, nggak masuk. Ini harus ini. Tidak laku jualannya, bahas itu masalahnya. Ngomongin oksigen itu nggak ada. Nggak ada ngomongin kopi oksigen. Gesing, kopi Wonogiri, kopi Pegayam, kopi Lemuki itu kan sudah organik. Dan karena organik dia harganya mahal. Kalau pariwisata dibuka besar-besaran misalnya di atas banyak villa itu ada pemakaian pestisida yang luar biasa, ini akan terhapus dengan sendirinya sertifikat organik itu, dan itu akan menghancurkan petani. Nanti petani kalau harga kopi hancur ya dipotong kopinya, ditanam lain, ya sudah banjir yang akan terjadi. Karena tidak ada yang menahan air ternyata. Yang ini yang harusnya dirumuskan oleh para kandidat ini gimana? Memang kita kan sering ngomongin ekonomi gitu kan, karena ekonomi dalam seakan-akan menjadi panglima gitu. Ketika misalnya ada pohon kopi diganti dengan tanaman lain gitu, terus masyarakat bilang ini lebih laku dijual, kami lebih bisa kalau misalnya diganti dengan pohon bunga gitu misalnya. Bunga bisa dijual setiap hari, tapi kopi setiap panen gitu misalnya. Itu tidak ada penjelasan. Artinya pendidikannya ada orang-orang yang harus ngasih tahu bahwa seperti ini loh, secara ekonomi juga lebih menguntungkan kopi, dan juga soal oksigen. Kembali gitu. ke regulasi sebenarnya, kalau sudah ada perda atau gimana kan bisa. Orang jarang ngomongin masuk ke regulasinya. Jadinya ketika misalnya bunga laku, jangan-jangan politikus kita rame-rame menyumbang bibit bunga gitu kan. Ketika apa yang laku itu rame-rame disumbang bibitnya, padahal itu merusak gitu misalnya, seperti itu tidak sampai pada hal-hal seperti itu. Saya pikir ini persoalan pendidikan politik. Kita memang kurang pendidikan politik kita, seperti yang dibilang Pak yang pertama itu tentang orang teraniaya yang bisa terpilih gitu kan, itu kan sebenarnya alasan-alasan kegagalan itu bukan pada masyarakat, tapi kegagalan itu pada pendidikan politik gitu kan. Orang nggak tahu apakah orang teraniaya juga bisa menjadi pemimpin gitu kan. Logika-logika seperti itu tidak jalan karena pendidikan politik tidak jalan dengan bagus gitu. Saya pikir kalau apakah itu terjadi juga di daerah termasuk di Buleleng, saya pikir kecil itu terjadi karena ini urusan media ya, dan urusan persepsi dan imajinasi sebenarnya.
Kalau memilih presiden, kita bisa mengimajinasikan orang karena kita nggak kenal orang itu berada di pusat dan kita nggak pernah ketemu gitu. Tapi di Buleleng kalau mencitrakan diri jadi orang teraniaya gitu, tetangganya tahu bahwa rumahnya gede gitu kan, tetangga orang-orang tahu bahwa dia sering naik mobil atau tetangganya nggak bisa itu nggak jalan hal-hal seperti itu. Kalaupun jalan itu artinya ya pendidikan politik kita gagal, termasuk juga kita tidak melakukan pendidikan politik soal penyelamatan lingkungan gitu misalnya, bahwa jualan konsep-konsep seperti itu tidak laku itu karena kita tidak memperbaiki ekosistem masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, karena mereka tidak paham sepenuhnya soal lingkungan, soal penyebab banjir, soal penyebab oksigen menjadi nggak ada atau penyebab tanah longsor gitu. Tidak ada pendidikan, seakan-akan itu tidak berhubungan, seakan-akan pilkada itu terlepas sendiri dengan persoalan-persoalan lingkungan, dengan persoalan-persoalan hal-hal yang dihadapi masyarakat gitu, terlepas itu, tidak berhubungan, dan kita gagal menghubungkan itu gitu. Baik, luar biasa kalau bahas ini nggak cukup 1 jam. Terakhir mungkin Pak Yahya yang ingin disampaikan terkait pilkada dari masa ke masa, mungkin saat ini bagaimana yang diharapkan? Ya, terima kasih. Penutup ini. Iya. Ya, sebenarnya ini nasihat untuk saya sendiri selaku wartawan. Bagaimana kita juga dalam peliputan itu ya seperti katakan beliau tadi, mengangkat hal-hal yang menyentuh ke intinya, penyelamatan lingkungan. Bahkan dulu sebenarnya ketika ada bahasan regulasi di KPU, saya itu sering mengusulkan kenapa unsur penyelamatan lingkungan itu tidak pernah masuk di dalam persyaratan calon bupati misalnya, calon gubernur misalnya. Yang masuk itu kan hanya ijazahnya apa, terus di ini. Kenapa hal-hal yang penting seperti lingkungan tidak masuk? Nah, mungkin tugas saya nanti akan terus mengkampanyekan itu lewat berita-berita atau tulisan kita di media massa. Bagaimana agar para kandidat ini tersentuh. Mungkin teman-teman wartawan yang lain juga bisa selain mengangkat soal dia mendapat dukungan besar sekian persen hasil survei, tapi hal-hal yang seperti itu kita coba untuk kita angkat biar walaupun mungkin agak susah ya, minimal dapat perhatian sedikit aja. Oke. Diviralkan dulu begitu. Pak Oleh gimana Pak Oleh? Analoginya itu seperti ini. Kalau dalam satu kerajaan gitu misalnya, zaman dulu raja-raja membangun candi gitu. Orang-orang membangun candi, yang disebut sukses membangun candi adalah raja. Padahal raja nggak pernah mengangkat batu. Padahal raja nggak pernah mencari pasir gitu misalnya, atau pasang bata gitu, nggak pernah. Yang membangun sesungguhnya itu adalah tukang batu atau tukang gitu. Artinya selama ini kita harus seimbang memikirkan antara raja yang membangun, yang dianggap membangun satu pembangunan monumental gitu misalnya, dengan rakyat yang masyarakat yang bekerja sebagai orang yang benar-benar membangun itu gitu, yang benar-benar pasang bata, yang benar-benar mengangkut batu, yang benar-benar melester tembok, yang benar-benar ngaduk semen gitu, semacam itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau sudah seimbang, itu dinamika persoalan-persoalan akan terbongkar gitu, akan terbongkar dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya yang muncul di permukaan hanya politikusnya tanpa ada tanpa pernah ada persoalan-persoalan masyarakat yang muncul yang sebenarnya gitu, itu tidak akan nyambung gitu, akan susah, akan jadi pemberitaan itu dan persoalan-persoalan itu seakan-akan itu saja jadinya gitu. Baik. Kembali ke pendidikan politik lagi ya Pak Oleh ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber pagi ini. Luar biasa, pilkada dari masa ke masa, kita jadi flashback kembali ini. Semoga makin kesini demokrasinya makin jalan ya, bukannya makin mundur Pak Oleh ya. Dan telah hadir wartawan senior Pemret Bali Sharing Bapak Yahya Umar dan wartawan senior Pemret Tatkala.co Bapak Made Adnyana Oleh. Terima kasih
cerita-cerita menariknya ini luar biasa, dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Henny Batalia, terima kasih, sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.